Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Olivia dengan NIM 240102044 dari program studi D3 Farmasi. Pada akhir tahun 1800-an, para ilmuwan mulai melakukan penelitian untuk mengetahui isi inti sel atau nukleus. Mereka lalu menemukan suatu molekul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena molekul baru ini bersifat asam dan berada di dalam nukleus, mereka menamakan molekul ini dengan asam nukleat atau nukleat asid. Belakangan juga diketahui bahwa ada dua jenis asam nukleat, yaitu deoksiribos nukleat asid atau DNA dan ribonukleat asid atau RNA. Molekul DNA dan RNA ini merupakan molekul besar yang terdiri dari 3 komponen utama. Komponen pertamanya adalah gula pentosa, yaitu monosakarida yang memiliki 5 buah atom karbon. Ada 2 jenis gula, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Komponen yang kedua adalah gugus fosfat yang berupa atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Komponen terakhir adalah basa nitrogen, suatu molekul kecil yang berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Ada 2 kelompok basa nitrogen, yaitu kelompok purin yang dimiliki 2 cincin dan kelompok primidin yang memiliki sebuah cincin. Kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan kelompok primidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Kelima jenis basa nitrogen ini masing-masing disimbolkan dengan huruf A, G, C, T, dan U. Sekarang apabila kita mengambil masing-masing satu molekul dari ketiga komponen ini dan menggabungkannya, maka terbentuklah suatu molekul yang lebih besar yang disebut nukleotida. Sejumlah besar nukleotida dapat bergabung membentuk susunan molekul panjang yang disebut asam nukleat. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, bahwa setiap nukleotida dapat memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda jenisnya. Untuk itu, diperlukan suatu cara untuk menyebut asam nukleat ini. Pertama, kita harus memberi nama setiap ujung asam nukleat. Pada ujung atas, gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 5. Oleh karena itu, daerah ini disebut dengan 5'. Lalu pada ujung bawah, gugus fosfat yang selanjutnya dapat menempel pada atom karbon nomor 3. Oleh karena itu, daerah ini disebut 3'. Terakhir, untuk menyebut molekul ini secara keseluruhan, kita tinggal menggabungkan nama ujung dan urutan basa nitrogen sehingga molekul ini pun disebut 5' CAG CGT 3'. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa terdapat 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Apa perbedaannya? Minimal ada 3 perbedaan utama antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah jenis gula. Gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa dan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang kedua adalah jenis basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA adalah 4, yaitu A, G, C, dan T. Sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa nitrogen timin. Ia digantikan oleh urasil, sehingga pada RNA jenis basa nitrogennya adalah A, G, C, dan U. Perbedaan terakhir adalah untaian rantai. Pada DNA terdapat untaian rantai ganda, dan sedangkan pada RNA untaiannya hanya berupa rantai tunggal. Pada DNA, rantai gandanya bersifat komplementer dan berpasangan, di mana G selalu berpasangan dengan C yang dihubungkan oleh 3 buah ikatan hidrogen. Sedangkan A selalu berpasangan dengan T yang dihubungkan oleh 2 buah ikatan hidrogen. Agar tidak terlihat rumit, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Pada kenyataannya, DNA tidak terbentuk lurus seperti tangga, namun berpilin dan membentuk spiral seperti ini, yang sering disebut dengan istilah double helix. Kurang lebih seperti inilah penjelasan singkat mengenai struktur dan jenis asam nukleat. Baik, saya akan lanjutkan peran asam nukleat dalam klinik.
Dalam bidang klinik, asam nukleat digunakan untuk mendiagnosis penyakit infeksi, pendeteksi penyakit genetik, serta membantu pemeriksaan kanker. Selain itu, pemeriksaan berbasis asam nukleat juga digunakan untuk memantau keberhasilan terapi yang sedang dijalani pasien. Selanjutnya, pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction adalah metode yang digunakan untuk menggandakan DNA dalam jumlah besar. Pemeriksaan ini sangat membantu dalam mendeteksi keberadaan mikroorganisme penyebab penyakit seperti pada COVID-19, TBC, dan HIV. Pemeriksaan RT-PCR digunakan khusus untuk mendeteksi virus yang berbasis RNA. Pada metode ini, RNA terlebih dahulu diubah menjadi DNA, kemudian diperbanyak. RT-PCR memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga mampu mendeteksi virus sejak dini. Pemeriksaan genetik bertujuan untuk mendeteksi adanya mutasi gen dalam tubuh seseorang. Pemeriksaan ini sering digunakan untuk screening penyakit keturunan serta membantu mengetahui risiko penyakit di masa depan. Asam nukleat dalam kanker. Dalam kasus kanker, pemeriksaan asam nukleat digunakan untuk mendeteksi onkogen atau gen penyebab kanker. Selain itu, pemeriksaan ini juga membantu dalam pemantauan terapi dan mendukung pengobatan yang bersifat individual. Keunggulan pemeriksaan berbasis asam nukleat antara lain memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Pemeriksaan ini juga mampu mendeteksi penyakit sejak tahap awal sehingga dapat meningkatkan keberhasilan terapi. Kesimpulannya, asam nukleat yaitu DNA dan RNA memiliki peran penting dalam tubuh sebagai penyimpan dan pengatur informasi genetik yang mengendalikan pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi sel. Dalam bidang pemeriksaan klinis, asam nukleat dimanfaatkan sebagai dasar pemeriksaan molekuler untuk mendeteksi penyakit infeksi, kelainan genetik, dan kanker. Pemeriksaan berbasis asam nukleat memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi sehingga memungkinkan diagnosis yang lebih cepat, akurat, dan mendukung penentuan terapi yang tepat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.